Kami akan menjelaskan perlawanan Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Penyebab Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Budi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya 1975 menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan Anwar bertajuk Strategi Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam dalam jurnal Adabiyah volume 19 2017, Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh 1907 menyebutnya bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah di ambang pintu itu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Jeromen, Aceh Barat. Seketika itu pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan Aceh karena itu sama seperti periode sebelumnya. Pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergeliat. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cek Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Sunak Burgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Sunak Burgronje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Sunak Burgronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pokut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada
11 Februari 1899 Tengku Umar gugur di Maulabo. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien bersama Pokut Baren. Ibrahim Alifah dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 sampai 1912 dalam kurung 1987 mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snox Hurgronj juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh.